Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati guru kita Bapak Ustadz Awang Abdul Razak selaku pimpinan dan pengasuh Majelis Zikir wa Ta'lim Riyadhah Firqatul Mujahidin, dan yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu jamaah RFM rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya pada kita semua, yang sampai saat ini kita masih diberikan nikmat iman, Islam dan kesehatan, sehingga kita masih dapat berkumpul bersama dan bersilaturahmi di link majelis Thalabul Ilmi yang mulia ini guna mengkaji ilmu-ilmu Allah. Salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, zuriat, kepada kita semua dan kepada seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita mendapat syafaat beliau di akhir zaman nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar pengajian ini mendapat berkah Allah Subhanahu wa taala, marilah kita buka dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya ada kegiatan kita adalah kajian kitab Al-Hikam, hikmah ke-148. Berkata pengarangnya Imam Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, rubbama afadaka fi lailil qabdi ma lam tastahid hu fi isyraqi naharil basti. Boleh jadi Allah memberimu manfaat pada saat malam kesempitan yang tidak kau dapatkan pada siang kelapangan. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. La tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'ah. Kalian tidak mengetahui mana yang lebih bermanfaat bagi kalian. Quran Surat An-Nisa ayat 11. Sebelum kita mendengarkan penjelasan mengenai hikmah ini, marilah bersama-sama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dan hadis Rasulullah yang menjelaskan tentang hikmah ke-148 yang akan disampaikan oleh Ibu Nur Hidayah dari Bandung. Kepada Ibu Nur Hidayah, kita persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qabl
qablikum massatuhumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula rasulu wallazina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncang dengan berbagai cobaan, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Imam Ahmad, At-Tirmizi, Ibnu Majah, Ibnu Al-Mubarak, Ibnu Hibban, Al-Hakim, Al-Qudai, dan Al-Bagawi meriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la ruziktum kama turzaqut thair taqdu khimason wa taruhu bitona." Sungguh, seandainya kalian bertawakal kepada Allah, sebenar-benar tawakal, niscaya kalian akan diberi rezeki, sebagaimana rezeki burung-burung. Mereka berangkat pagi-pagi dalam keadaan lapar, dan pulang sore hari dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat yang 4 orang tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahi khairan katsiran kepada Ibu Nur Hidayah kita ucapkan. Semoga yang kita dengar barusan menambah cahaya keimanan di hati kita semua. Baiklah Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Marilah bersama-sama kita dengarkan tausiah dari guru kita Bapak Ustadz Abdul Razak. Sekaligus nanti ditutup dengan doa kepada Bapak Ustadz. Waktu dan tempat kita persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada saat yang mulia ini Allah masih memberikan kesempatan untuk kita dengan anugerahnya, dengan rahmatnya, kita semua berkumpul di dalam majlis ilmi, majlis riyadah. Salawat beserta salam semoga berlimpah curah kepada baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ila mu'alifi hadal kitab Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bi barakati amalihi wa karamihi wa asrarihi sayyidillahil fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Ibu-ibu, bapak-bapak jamaah RFM, marilah kita lanjutkan hikmah yang ke-148. Kita thalabul ilmi dengan niat mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, menghilangkan kebodohan, menghidup-hidupkan agama, syukuran atas nikmat akal, nikmat kesehatan, dan lain-lainnya. Mudah-mudahan dengan niat yang bagus kita semua mendapatkan keberkahan dari thalabul ilmi ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hikmah yang ke-148. Rubbama afadaka fil lailil qabdi malam tastafidhu fi isroki naharil basti. Boleh jadi terkadang Allah memberimu manfaat pada saat malam kesempitan yang tidak kau dapatkan pada saat siang kelapangan. Allah berfirman, la tadruna ayyuhum aqrabu ilakum naf'a. Kalian tidak mengetahui mana yang lebih bermanfaat bagi kalian. Itu judul hikmah yang ke-148. Ibu-ibu, bapak-bapak jamaah RFM, jika kita mengkaji kitab hikam, yang harus kita siapkan adalah keimanan. Diterima dengan hati, jangan dilawan dengan nafsu. Kalau ada yang melawan perasaan seperti yang menentang itu di dalam hati kita, itu yakinkan pasti nafsu. Karena hati kita yang paling kecil akan nerima apa yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah. Jadi jangan dilawan dengan nafsu. Ngaji hikam itu jangan dipikir dengan otak, bukan seperti ngaji Mbak Anik? Bukan seperti ngaji fikih ya, betul nggak? Bukan seperti ngaji fikih. Nah, kalau ngaji fikih harus dikejar-kejar kalau ngaji fikih sampai ketahuan, sampai jelas gitu kan. Nah, kalau ngaji hikam ini diterimanya dengan hati, dengan keimanan. Begitu. Karena kalau tidak dengan keimanan, pasti akan menentang. Padahal yang seharusnya itu seperti ini. Tetapi yang menentangnya itu bukan diri kita, tetapi nafsu yang ada pada diri kita. Jamaah RFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hikmah ini ada dua istilah tasawuf. Ahli sufi di dalam hikmah ini ada dua istilah. Satu qobad, yang kedua bastu, basato. Qobad itu istilahnya menggenggam. Basat itu membuka. Jadi kata qobad diumpamakan malam gelap gulita. Kata bastu diumpamakan siang yang terang benderang. Al-qabdu huznun wa dzikun yataril qalba. Qobad itu adalah kesedihan, kesempitan, kesusahan yang datang ke hati. Hati kita kadang-kadang suka ada rasa sedih, sempit banget rasanya hati itu. Gelisah banget rasanya hati itu. Nah, oleh ahli tasawuf disebut hati yang sedih, hati yang gelisah, hati yang galau, disebutnya adalah qobad. Qobdu atau qobad. Kenapa hati sedih dan gelisah? Imma bisa babi pawati marghub. Baik hati gelisah itu karena hilang yang disukai. Seperti orang punya harta,
Seseorang punya ayam hilang, iri ayam itu yang disukainya, maka sedih hatinya. Contoh itu. Atau urusan akhirat, orang yang ingin tahajud, dari sebelum tidur udah berdoa, udah pakai wudhu dulu, udah mohon sama Allah, ya Allah bangunkan, ya Allah minta dibangunkan, saya pengen tahajud jam 2. Tahu-tahu bangun pas adzan subuh kesiangan. Nah, sedih hati itu. Namanya di dalam ilmu tasawuf, sedih itu adalah qobdu atau qobad. Au adami husuli matlubin, atau adanya kesedihan, adanya kesempitan hati itu karena yang diinginkan tidak tercapai, baik urusan dunia atau urusan akhirat. Contoh urusan dunia, kita dalam seminggu nih harus punya uang 10 juta. Tetapi sudah sampai seminggu kita tidak sampai target. Sedih hati ini rasanya. Atau urusan akhirat, kita dalam seminggu ini harus tamat 1 kali baca Quran, khatam Quran. Sebulan itu 4 kali khatam Quran. Ternyata seminggu nggak tamat baca Quran. Sedih hati ini. Nah, itu namanya kesedihan itu. Namanya hati dalam keadaan qobdu atau qobad. Menurut ilmu tasawuf. Menurut sufi. Au bigori sababi maklumin, atau tanpa ada sebab yang diketahui. Tiba-tiba, bukan karena ada kehilangan, bukan karena ada tidak tercapai target, atau bukan karena ada sesuatu yang tidak tercapai, atau bukan karena ada datang sesuatu yang menyedihkan, tetapi tidak ada alasannya hati tiba-tiba kok sedih. Pernah nggak Ibu? Pernah Ibu? Nggak ada apa-apa ini. Nggak ada sesuatu yang bikin sedih. Nah, nggak ada sesuatu yang bikin sedih, nggak ada sesuatu yang bikin prihatin, kok tiba-tiba hati ini sedih. Nah, padahal tidak ada apa-apa. Nah, itu para ulama ahli sufi menyebutnya asar tajali, kegagahan Allah Subhanahu wa taala. Keperkasaan Allah masuk kepada hati kita sehingga hati kita merasa sedih dan sempit luar biasa. Padahal tidak ada alasan yang menjadikan, alasan dohir yang menjadikan hati kita sedih dan sempit. Nah itulah. Itu namanya qobdu. Yang kedua wal bastu. Wal bastu farhun wan siroh. Ya taril qalba imma bisaba biusuri matlubin au indifa'i makruhin au bighari sababi maklum. Yang kedua adalah bastu. Bastu ini bahagia. Artinya bahagia, lapangnya yang datang ke hati karena hasil yang dicari. Karena kita menginginkan sesuatu, lalu yang kita inginkan itu hasil. Lapang hati kita. Begitu kan? Senang hati kita. Karena kita mengharapkan ingin seminggu kita dapat nih baca Quran khatam. Lalu seminggu kita khatam, senang hati kita. Kita ingin nih dapat uang selama seminggu 10 juta, lalu hasil, senang hati kita. Nah, atau kita tidak mau ada sesuatu yang datang musibah dan tidak terjadi, senang hati kita. Itu bastu. Nah, iza kunta ayyuhal murid fi halil qabdi. Jika engkau apabila seorang murid berada di dalam keadaan sedih hati, di dalam keadaan qobad, sekarang udah ngerti kan qobad itu kan? Qobdu itu udah ngerti kan? Sedih, sempit. Nah, itu qobdu kan? Nah, kita udah paham ke situ. Jika ada kesedihan, ada kesempitan hati kita, ingat harus digarisbawahi.
Bahasanya iza kunta ayyuhal murid, jika engkau terjadi kepada engkau wahai murid. Muridin bukan abidin. Makanya kalau abidin ini nggak ngerti, abidin ini nggak bakal ngerti karena abidin ini masih pakai nafsu. Ya, kalau ini muridin itu adalah orang yang sedang hijrah, belajar dari segala sesuatu apapun, ingin sampai kepada Allah. Salatnya bukan hanya melaksanakan perintah, tetapi ingin sampai kepada Allah. Amalnya bukan hanya mengerjakan saja, tetapi ada keinginan sampai kepada Allah. Wiridnya, sedekahnya, semuanya ingin sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada keinginan yang besar, himmah yang besar. Itu adalah muridin. Beda dengan abidin. Kalau abidin salat asal salat. Mau diterima mau enggak sama Allah, mau sampai mau enggak kepikiran. Enggak ada kepikiran ke situ. Yang penting datang waktu salat. Yang penting datang waktu apa saja. Intinya tidak punya cita-cita yang tinggi. Abidin itu dia kalau ibadah hanya mengerjakan dan tidak ada pikiran-pikiran ingin sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingin ma'rifat tidak ada, ingin musyahadah tidak ada. Nah, itu abidin. Jadi ini yang dianjurkan begini adalah muridin. Jamaah RFM, apalagi yang sudah senior-senior ini termasuk muridin. Yang baru-baru juga sama. Itu. Idza kunta ayuhal murid fi halil qabdi, apabila seorang murid berada dalam keadaan sedih hati, fa'alaika bitumaninatin wal waqar waruju'u ilallahi ta'ala. Jika seorang murid ada dalam keadaan sedih hati, sempit hatinya tadi sudah kan dicontohkan. Apakah ada sesuatu yang datang ke kita yang tidak kita inginkan hingga kita sedih, atau kita kehilangan yang kita ingin, yang kita sayangi lalu sedih, atau perusahaan yang sedang kita bekerja bangkrut kita sedih. Nah, itu qobat namanya. Nah, yang harus dilakukan oleh si murid jangan salah. Fa'alaika bitumaninatin, maka hendaknya engkau tenang, wal waqari, dan tentram, warujungi ilallahi ta'ala, dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan gelisah. Kalau abid, walaupun dia tukang tahajud, walaupun dia tukang duha, walaupun dia tukang baca Quran, tukang sholawat, tidak berhenti sholawat, ibadah, duha, tapi pangkatnya masih abidin, begitu dikasih qabdu, dia gelisah. Dia pasti gelisah. Begitu ada masalah sedikit, lari sana sini, cari solusi, tanya ke sana, tanya ke sini. Kiai di papai, habis 4 kiai nanya, minta wirid ke sana, minta wirid ke sini, lari ke dukun sana, lari ke dukun sini. Itulah orang yang masih hatinya tidak diberikan ketenangan oleh Allah, karena salah jalan, karena salah jurus. Oleh Syekh Ibnu Athaillah dikasih tahu, jika kita dalam keadaan qabdu, sempit hati karena sesuatu masalah atau ujian yang datang ke kita, yang pertama harus kita lakukan adalah fa'alaika bitumaninatin wal waqari warruju ilallahi ta'ala. 3 perkara yang harus kita lakukan: tenang, tentram, jangan gelisah, jangan galau, dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Arruju ilallah, kembali kepada Allah. Dengan apa kembalinya? Dengan memperbanyak zikir, memperbanyak tasbih, memperbanyak wirid, baca Al-Quran, memperbanyak sholat, memperbanyak sholawat. Nah, wal yakin annallaha la yuridu bika ila khairan wa tatabit ilal basti, dan yakinkan bahwa Allah tidak menghendaki kepada engkau kecuali kebaikan. Sesuatu yang membuat qabdu engkau,
sesuatu yang membuat engkau al-qabad, membuat hati engkau sempit karena hilangnya sesuatu, atau karena tidak hasilnya yang kau inginkan, atau karena datangnya ujian terhadap diri engkau. Nah, yakinkan dalam hati kita, annallaha la yuridu bika illa khairon. Tidak ada yang dimaksud, yang dikehendaki oleh Allah dengan kejadian itu terhadap kita, kecuali Allah berkehendak baik untuk kita. Jadi itulah yang dikatakan, saat ini kita adalah posisi yang terbaik dari Allah untuk kita saat ini. Bagaimana mungkin Pak Ustadz, saya banyak masalah kok saya dikatakan terbaik? Iya, itu karena kita tidak paham. Karena kita datang masalah dipecahkannya dengan nafsu, bukan dipecahkan, dipasrahkan terhadap ahlinya. Ahli itu ahli Allah. Orang-orang yang seperti Syekh Ibnu Athaillah yang memberikan pencerahan kepada kita. Wala tatapit ilal basti. Nah, jika kita oleh Allah saat ini, kita misalkan nih, tiba-tiba kita dalam posisi bisnis menurun, tiba-tiba kita udah usaha ikhtiar segala macam dicari, pekerjaan, bisnis belum kita dapatkan juga, kita masih nganggur juga. Nah, seorang murid yang benar, wala taltapit ilal basti, jangan melirik ke kesenangan, jangan meminta dibukakan kesedihan ini, jangan meminta dilapangkan rezeki. Nah, ini udah beda lagi. Makanya kata Pak Ustadz tadi, jangan diterima oleh akal, tetapi dengan hati. Karena hati sanubari yang kecil sangat dalam akan menerima. Kalau nafsu tidak akan menerima. Karena nafsu itu selalu membawa pada salah. Nafsu itu nanti disimpulkan di belakang nanti. Kenapa kita jangan meminta keadaan kita lagi sulit nih, jangan meminta dipindahkan oleh Allah. Ya Allah, lapangkanlah rezeki saya ya Allah. Jangan berikanlah saya kekayaan. Jangan meminta itu. Kalau Anda seorang murid, orang yang ibadahnya ada keinginan sampai kepada Allah, kenapa jangan meminta itu? Kita contoh para solihin, kita contoh para kekasih-kekasih Allah, para nabiullah. Itu kan nabi, beda dengan kita. Nggak ada beda. Justru kejadian yang terjadi terhadap para nabi itu adalah contoh untuk kita, jadi dalil untuk kita. Mbak Yul, tolong Mbak Yul, ada yang buka mic tuh. Nah, ya, contoh ibu-ibu, kita lihat kisah Nabi Yunus alaihissalam yang ditelan ikan, ditegur oleh Allah dengan ditelan ikan. Nabi Yunus alaihissalam masuk ke dalam 3 kegelapan. 1, kegelapan malam. Yang kedua, kegelapan laut. Yang ketiga, kegelapan di dalam perut ikan. 3 kegelapan yang mengurung Nabi Yunus alaihissalam. Adakah kita yang seperti itu? Musibah kita, adakah ibu yang diuji dengan musibah seperti Nabi Yunus? Tidak ada kan? Adakah kesedihan yang menimpa kita seperti Nabi Yunus? Tidak ada jalan. Mau kemana? Di dalam perut ikan, 3 lapis yang menutupi dirinya. Apakah dia meminta keluar dari perut ikan? Ya Allah, keluarkan saya dari perut ikan. Ya Allah, selamatkan saya, keluarkan saya dari perut ikan. Apakah dia meminta begitu? Tidak. Yang ia pinta kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ia gunakan, yang ia jalankan hanyalah dia arruju ilallah, dia kembali kepada Allah.
dengan mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Inilah yang menjadi dalil alasan kenapa di RFM ini setiap sepertiga malam wiridnya seperti itu. Karena kita menampung orang-orang yang gelisah, orang-orang yang sedang qabdu, agar apa? Agar ada dalam ketenangan. Jadi kita jangan memohon minta dipindahkan dari sempit kepada lapang. Jangan memohon seperti itu dulu. Terkadang, terkadang kita dibutuhkan seperti itu. Tapi terkadang Pak Ustadz pun mencontohkan kita berdoa dengan begini. Terkadang posisi ini dibutuhkan untuk kita. Nabi Yunus alaihissalam tidak meminta dipindahkan, dikeluarkan dari perut ikan. Tapi beliau sibuk wirid, sibuk dikir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Sibuk mengakui kesalahan, sibuk memohon ampun, sibuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan Allah berikan yang terbaik, lebih baik daripada Allah berikan terhadap orang yang sibuk dengan meminta-minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, idza kunta ayyuhal murid fi halil qabdi fa 'alaika bitumanatin wal waqari war ruju'i ilallahi ta'ala. Jika begitu datang kesempitan ke dalam hati kita karena kesedihan, karena hilangnya sesuatu, kalau karena apapun itu yang bikin kita qabdu, yang harus kita pahami seorang murid adalah terimalah dengan tumaninah, tenang. Ciri orang yang tenang, dia tidak gelisah. Orang yang gelisah ngobrol ke sana kemari, diputar orang semua, diputar, dicurhatinya semua orang. Itu namanya gelisah. Lalu bertanya ke sana kemari, minta doa air ke sana kemari. Nah, itu namanya orang yang gelisah. Tetapi yang kita lakukan pertama adalah tenang, tentram, tenangkan hati kita. Lalu ambil hikmahnya, lalu ikutin petunjuk ulama. Apa? Ar-ruju'u ilallah, kembali kepada Allah. Sibukkan diri kita dengan zikir. Mau sholawat, sibukkan dengan sholawat. Gitu. Kalau memang oleh Allah sudah dikunci, tidak ada ruang gerak, sudah kesana kemari mencari rezeki, sempit, sibukkan kita dengan zikir, dengan ibadah. Nah, itu sampai Allah sendiri yang akan memindahkan kita ke keadaan senang. Jadi jangan kita meminta-minta kepada Allah, pindahkan kita. Tunggu nanti Allah pindahkan sendiri. Jangan minta dipindahkan, karena kita yakin bahwa Allah pasti memberikan yang terbaik kepada kita. Saat ini yang Allah berikan kepada kita adalah yang terbaik. Nah, ini lebih baik daripada kita minta dilapangkan. Bukan buruk, bukan tidak baik kita minta, ya Allah lapangkan rezeki saya, bukan tidak baik. Tetapi kalau mau ditingkatkan levelnya, tingkatkan levelnya dengan lebih tenang dan lebih banyak terdiam. Dia lebih menyibukkan dengan zikir dan wirid, dengan sholawat dan baca Quran. Karena apa? Karena yakin Allah sendirilah yang akan merubah diri kita. Itulah yang dikatakan dengan perbaikilah hubungan kita dengan Allah. Maka Allah lah sendiri yang akan memperbaiki keadaan kita. Kalau kita malah begitu ada kesedihan, ada masalah, kita malah sibuk cari solusi. Betul nggak, Ibu-Ibu? Iya Pak Ustadz. Nah, itu kesalahan luar biasa kita. Kesalahan yang luar biasa kita. Allah yang memberikan masalah, kok mencari solusi kemana-mana. Lari ke Uni Soviet, lari ke Bangladesh. lari kemana-mana. Nah, itu. Jadi yang pertama kita lakukan adalah apa, Ibu-Ibu? Yang pertama kita lakukan adalah apa? Tenang, tentram, dan kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Kenapa? Nah, ini yang dimaksud dengan hikmah yang ke-148.
rubama apadaka fil lailil qabdi malam tastafidhu fi isrokin naharil basti. Terkadang Allah berikan faidah ada dalam keadaan sempit yang tidak akan pernah didapatkan pada saat kita senang. Orang yang disibukkan dengan zikir kepada Allah sampai tidak sempat meminta, Allah akan beri orang ini lebih baik daripada orang yang meminta-minta. Jadi jangan berpikirnya begini, pakai akal. Saya kayaknya nggak sempurna nih, nggak enak kalau saya itu nggak ujung-ujungnya nggak minta sama Allah itu. Nah, dia lebih banyak meminta. Terus ada lagi satu orang, dia sudah pasrah aja sama Allah, dia zikir aja terus, wirid aja, baca Quran, sholawat, Allah sudah tahu dan dia tidak minta dipindahkan. Saya nganggur udah lama, biarkanlah Allah lebih tahu. Dan dia berbaik sangka kepada Allah. Saat ini kita ini adalah yang terbaik. Kenapa? Karena kita paham bahwa terkadangan Allah memberikan sesuatu faidah yang bermanfaat di saat kita dalam keadaan sempit. Kalau waktu kita sempit, waktu kita hidup susah, kita masuk link, kita mau thalabul ilmi, kita mau wirid-wirid. Ini yang diharapkan oleh Allah, yang dimaksud oleh Allah. Asa untuk riusayan bahwa khairul lakum. Itu kan, jangan-jangan bisa jadi yang engkau inginkan, yang engkau anggap tidak suka itu lebih bagus daripada yang engkau suka. Engkau tidak suka dalam keadaan sekarang sempit, tetapi itu lebih bagus, kata Allah, untuk engkau saat ini. Wa asa antuhibu sayan fahuwa syarulakum. Dan terkadangan, jangan-jangan sesuatu yang engkau anggap bagus, saya ingin lapang, saya ingin kaya raya, karena kaya itu bagus kata saya, tetapi kata Allah buruk itu untuk engkau. Nah, jadi seorang murid yang mengerti tentang hal keadaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ia lakukan begitu ada masalah, dia menenangkan diri, dia tenang, dia yakin bahwa yang Allah berikan posisi saat ini adalah yang terbaik kepada saya. Dan yakin di dalam sesuatu ini yang Allah berikan ada hikmah yang luar biasa yang tidak akan ada saya temukan di kala saya ada dalam keadaan senang. Orang kalau lagi senang itu jauh dari agama, jauh dari zikir, jauh dari memuji Allah. Kalau lagi sakit, di atas roda, dikit-dikit Allahumma sholli ala, kan gitu, dikit-dikit salawat, dikit-dikit senang Allah itu. Nah, nggak boleh Pak Ustadz kita berikhtiar. Maksudnya bukan nggak boleh ikhtiar. Ikhtiar itu kan bukan urusan hati, ikhtiar itu urusan badan. Setelah badan lelah untuk ikhtiar, kita nggak usah hati ini teriak-teriak ingin dipindahkan. Apalagi kita teriak-teriak ingin kaya ya Allah, ingin kaya ya Allah. Nggak usah begitu, biarkan saja Allah yang ngatur. Kita sibukkan saja hijrah kepada Allah. Nah, itu tingkah seorang murid yang benar. Jamaah RFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa idza kunta ayuhal murid fi halil basti fa'alaika bikapil jawarih amma la yaliku bika li'anna nafsa idza farihta khofat wa nasitat la siyama lisan. Dan selanjutnya, apabila engkau berada dalam keadaan senang, kalau tadi dalam keadaan susah, apabila engkau ada dalam keadaan senang, maka engkau tahan dari segala sesuatu yang tidak pantas terucap dari lisan. Hati-hati, karena bila dapat yang menyenangkan, hati itu jangan sampai kegembiraan. Jangan sampai kegembiraan, karena kegembiraan itu melewati batas itu akan membuat terjatuh pada jurang, terputus dengan Allah. Di saat dia fakir, dia terdiam. Begitu dia diberikan rezeki yang banyak oleh Allah, kalau kata orang Sunda, kata Ibu Haji Epi Taipi, seperti kuda lepas tina gedogan.
Seperti kuda yang tadinya diikat terus dilepas langsung lari kemana-mana. Itu. Nah, justru seorang murid begitu dikasih kebaikan dari Allah, dikasih kemudahan, dikasih rizki, dikasih sesuatu apapun mudah, urusan apapun mudah, justru seorang murid harus hati-hati. Hati-hati, harus curiga, Ntar dulu nih, kok tiba-tiba begini. Kok tiba-tiba segala mudah nih. Jangan-jangan aku sedang diusir oleh Allah. Jangan-jangan aku sedikit-sedikit sedang dijauhkan oleh Allah. Mana buktinya? Buktinya, Masya Allah, begitu kita mendapatkan apa yang kita inginkan, langsung jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung dia cirinya itu menepuk dada. Tuh saya, karena saya banyak berusaha, perjuangan saya, karena saya banyak sholawat. Nah, itulah kebodohan kita yang sangat-sangat bodoh. Jadi jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan datangnya senang, jadi jauh. Malah larinya ke sholawat, jadi Tuhannya. Dikala dia lagi sempit hidupnya, dia jadi dekat kepada Allah. Karena dia merintih terus kepada Allah. Terus aja dzikir kepada Allah. Dan dia yakin Allah berikan yang terbaik. Nah, asa antukrihu say'an fahuwa khair lakum wa asa antuhibu say'an fahuwa syarr lakum. Terkadang yang kita moga-moga yang kita terkadang yang kita sangka itu baik padahal buruk untuk kita. Terkadang yang kita sangka itu buruk padahal itu baik untuk kita. Oleh karena itu, karena kita tidak tahu, husnudunlah sama Allah. Apapun yang terjadi saat ini terhadap kita, itu adalah yang terbaik untuk kita. Dan kita tunjukkan dengan kita lebih berpasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan mudah tergiur dengan kesenangan-kesenangan dunia. Jangan mudah tergiur dengan hal-hal yang hina, yang membuat mengganggu keyakinan kita. Jamaah RPM yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-qabdu wal basu halatani yata'aqobani alal insan, kata aku bilaili wan nahar. Kesedihan dan kesenangan halatani adalah dua keadaan yata'aqobani yang saling bergantian, selalu datang terhadap manusia. Manusia itu kalau tidak senang, sedih. Kalau tidak sedih, senang. Tidak akan ada manusia yang senang dan sedih berbarengan. Tidak ada. Pasti salah satunya. Nah, seperti datangnya kalau tidak siang, malam. Kalau datang siang, pergi malam. Datang malam, siang yang pergi. Wal qabdu la haddun fihi li nafsika wal bastu lahu haddun li nafsik. Sedih, kesedihan, kesempitan, nafsu tidak ada bagian. Wal bastu lahu haddun li nafsik. Kesenangan, segala dimudahkan, itu nafsu sangat besar di situ berperan. Nah, terkadang seorang hamba itu bisa mendapatkan sesuatu. Terkadang seorang hamba itu bisa mendapatkan sesuatu faidah dalam hidupnya di waktu susah yang dia tidak dapatkan di waktu senang. Saat sedih lebih dekat kepada Allah. Saat sedih, saat dia sempit, saat dia banyak kebutuhan, dia lebih dekat dengan tahajud, lebih mendekatkan banyak wirid. Nah, saat susah sempit hati. Nah, itu. Jadi kalau dalam keadaan kita sempit, sedih, tetapi kita jadi dekat dengan Allah, seorang murid jangan minta kepada Allah agar dipindahkan kepada gembira. Jangan kita minta kepada Allah supaya dipindahkan kepada gembira. Kenapa? Cukup perbanyak saja kita dzikir dan sholawat, baca Quran. Nantinya Allah sendiri yang akan merubah keadaan kita, yang akan memindahkan keadaan kita tanpa harus dipinta oleh kita. Paham Ibu-ibu? Paham, Pak. Nah, kesimpulannya, perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah
yakin akan memperbaiki keadaan kita. Itu sudah kesimpulannya itu. Kesimpulannya. Jadi jika kita sedang ada dalam keadaan sempit, Qabdu, sibukkan kita untuk lebih dekat dengan Allah. Sibukkan dengan zikir, sibukkan dengan wirid. Jangan disibukkan dengan meminta, sibukkan dengan zikir, sibukkan dengan wirid. Yakinkan bahwa kita saat ini adalah posisi yang terbaik dari Allah. Dan yakinkan bahwa ada sesuatu faedah yang kita tidak akan dapatkan kalau kita tidak ada dalam keadaan begini. Jangan dikira Pak Ustadz pun tidak mendapatkan ujian dan cobaan yang luar biasa. Luar biasa. Kayaknya ibu-ibu nih nggak akan sampai dengan ujian atau musibah atau apa saja yang menimpa Pak Ustadz. Lebih-lebih Bu. Lebih. Tetapi itulah yang harus kita persiapkan adalah biarkan saja musibah atau ujian yang datang kepada kita saling bergantian. Karena kita pun asal oleh Allah disiapkan juga kesabaran dan kekuatan yang saling bergantian. Sehingga semakin banyak musibah, semakin banyak ujian, semakin banyak kesempitan, semakin kita meningkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.